Kalau misalnya nanti kecepatan, tolong bilang aja ya. Izin masuk, Kak. Maaf, Kak. Agak kecepatan, jadi saya belum sempat. Nah, ini kalau misalnya udah di notepad, di Ctrl V aja, terus disimpan, ya. Maaf. Udah sampai mana tadi? Ketinggalan sampai mana? Di Topex, Kak. Iya, Kak, yang dari awal tadi agak. Kak balikin lagi ya ke Topex. Nah, ini kan tadi Kakak kasih data titik koordinatnya ke grup kan. Nah, di sini di Excel yang koordinat itu ada 4 data. Yang pertama itu merupakan utara atau north, yang kedua itu barat, kemudian yang ketiga selatan, dan yang keempat itu timur. Nah, silahkan dimasukkan ke masing-masing ini utara, barat, selatan, dan timurnya. Untuk bagian selatan dan utaranya itu dikasih tanda minus karena kita berada kita ngambil datanya di sisi bagian selatan atau di bawah ekuator bumi. Nah, udah sampai sini semuanya? Izin masuk, Kak. Oke. Saya udah buat kayak gitu kan, Kak, tapi dia error, Kak. Error di bagian mana? Setelah di get data kan, Kak, terus ada muncul tulisan error. Itu untuk utara, selatan, barat, sama timurnya kebalik atau tidak? Sebentar, Kak, saya cek dulu. Ya, dicek. Coba dicocokin sama punya kakak yang di ini ya. Kalau misalnya takutnya kebalik atau takutnya nanti salah ngambil data itu nanti tidak kalian tanda minus, nanti itu juga bisa berpengaruh sama datanya. Kalau bagian utara sama selatannya gitu. Atau kebalik bagian utara sama selatannya. Oh iya. Oh iya, untuk ininya titik komanya juga. Baik, Pak. Gimana? Untuk di sini apakah sudah semuanya dan sudah sesuai? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, nah ini kan ada 2 nih, ada bagian topografi sama grafitinya. Terserah kalian mau ngambil data yang mana dulu, sebenarnya sama aja. Ini kakak ambil data topografi daerah penelitiannya dulu, terus nah ini kan pilih nih data topografi atau data gravitasnya. Nah ini kakak pilih yang data topografinya, terus klik yang get datanya. Nah ini kan udah muncul nih data topografinya, yang ini merupakan longitude, yang ini latitude, terus ini data topografinya. Nah ini udah muncul semua, tinggal di copy aja semua biar cepet. Ctrl A aja, di situ Ctrl C, terus buka aplikasi Notepad-nya. Nah ini kakak kan tadi udah buka aplikasi Notepad-nya. Kalau udah terbuka aplikasi Notepad-nya, silahkan di Ctrl V aja. Nah untuk sampai sini apakah ada yang ketinggalan atau enggak? Gimana untuk sampai tahap ini, apakah ada yang tertinggal? Kalau nggak ada, ini tinggal di-save aja. Di-save, terus disimpan. Di data yang kalian mau, kalau bisa dikumpulin dalam satu folder aja ya. Misalnya.
Nah, ini disimpan dalam, kasih namanya biar enak topografi aja. Dan ini disimpan dalam bentuk txt ya. Ini kalau udah kesimpan, terus yang ini kembali lagi ke web topics-nya, kita kembalikan. Habis itu kita pilih yang kita ngambil data gravitasinya. Itu get data. Kalau udah ini juga silahkan di copy, terus disimpan ke dalam notepad-nya. Nah, terus kita pilih ini gravitasinya, terus di save. Nah, untuk sampai sini, apakah ada yang tertinggal atau enggak? Sudah, Kak. Oke, kalau misalnya data topografi sama gravitasinya itu udah kesimpan, itu kalian buka Microsoft Excel-nya. Nah, di Microsoft Excel ini kita buka file yang tadi dengan klik file, terus open. Terus kita pilih data yang tadi. Nah, ini kan nggak kebaca nih. Ini karena di sini hanya membaca file Excel-nya aja, jadi ini kita ubah dulu ke semua file, jenis file. Kemudian kita pilih yang topografi aja, yang pertama. Terus open. Sebentar ya. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang tertinggal atau enggak? Kalau nggak ada, ini tinggal di next aja. Terus finish. Nah, nanti kan ini keluar nih. Ini data yang tadi kita ambil dari Topex, yang ini longitude-nya. Terus yang ini latitude. Dan ini topografinya atau elevasi. Nah, untuk data yang gravity juga sama. Habis itu nanti kalau kalian mau buka data gravity-nya, yang kalian copy data gravitasinya aja, terus pindahin ke data topografinya ini, supaya dia jadi satu. Nah, biar kalian nggak lama buat pindahin datanya, kan tadi kakak udah kasih tuh datanya yang dikirim di grup, itu tinggal itu aja yang dibuka. Nah, apakah ada yang tertinggal? Tidak, Kak. Oke. Nah, untuk yang tadi itu hanya sebagai contohnya aja supaya kalian bisa ngambil data gravitasi dari web Topek-nya. Terus kan tadi udah kakak kasih data, jadi data itu aja yang kita olah, yang kita buka sebenarnya sama aja sama titik koordinat yang tadi. Nah, ini data gravitasi yang tadi kita peroleh dari Topex itu merupakan data anomali udara bebasnya atau free air anomalinya, karena di web Topex itu udah menyediakan data sampai yang free air anomalinya. Nah, jadi untuk tahapan selanjutnya itu kita melakukan koreksi Boger sama koreksi tiranya. Nah, apakah semua datanya sudah terbuka atau belum?
Kalau sudah terbuka, kita bisa lanjut untuk mengolah data ini yang di Excel. Nah, yang pertama kita menghitung elevasi rata-ratanya atau ketinggian rata-rata. Itu bisa kita tulis H-bar. Nah, untuk rata-ratanya itu tinggal disama dengan rata-rata dari elevasi semuanya. Nah, ini kita udah dapat ketinggian rata-rata dari daerah pengukuran. Selanjutnya, kalau udah kita dapat ketinggian rata-ratanya, kita menghitung perbedaan antara jarak atau titik elevasi sebenarnya dikurangin terhadap elevasi rata-ratanya. Itu bisa kita tulis HI kurangin H-barnya. Nah, ini tinggal sama dengan HI-nya itu elevasi yang di daerah pengukuran dikurangin sama yang elevasi rata-ratanya. Nah, ini untuk elevasi rata-ratanya dikasih tanda dolar biar dia nggak berubah nanti. Enter. Habis itu yang ini tinggal ditarik aja ke bawah, bisa atau enggak klik yang tanda plus ini 2 kali. Nanti dia langsung menghitung sendiri. Sampai sini apakah ada yang tertinggal? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut menghitung kuadrat dari HI min H-barnya. Saya bisa tulis. Maaf Kak, Ya. izin tanya. Tadi rata-ratanya saya nyoba. Bentar. Bagaimana? Error Kak rata-ratanya. Coba diperiksa lagi fungsinya apakah salah atau ada yang keliru gitu ya. Maaf Kak, kalau biar otomatis ini gimana Kak? Biar otomatis yang ini bisa ditarik ke bawah atau enggak yang ininya tuh yang tanda plus di bawah pojok bawah ini diklik 2 kali. Itu kalau misalnya yang tanda plus itu nggak bisa diklik 2 kali, terpaksa harus kamu tarik ke bawah gitu. Gini. Sebentar, lagi. Oke. Bagaimana? Apakah sudah? Yang lain? Coba ini Kak, apa namanya tuh rumus dari FAA-nya coba diulangin lagi Kak, apa tadi Kak? Oh, FAA. Ini ya dari rata-rata. Ini kan sebelum kita menghitung elevasi rata-ratanya tinggal di rata-ratakan saja. Kalau misalnya fungsi Excel-nya ya average mulai dari si C3 hingga si C418 itu tinggal di enter aja. Nah, setelah kita dapat ketinggian rata-ratanya, kita menghitung perbedaan dari ketinggian daerah topografi dikurangin terhadap ketinggian rata-ratanya. Nah, itu tinggal dikurangin aja. Nah, ini si rata-ratanya ini yang E3 ini kita kasih tanda dolar biar dia nggak berubah pas ditarik ke bawah.
Gimana untuk yang lain? Apakah masih ada yang tertinggal? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah, ini kita menghitung HI min H bar kuadratnya. Bisa kita tulis HI dikurang H bar atau H rata-ratanya, terus dikuadratkan. Nah, yang ini untuk menghitungnya tinggal sama dengan HI min H bar, terus tinggal di angkat 2, terus enter. Terus ini tinggal ditarik ke bawah, atau enggak diklik 2 kali yang bagian sininya. Gimana? Apakah sudah semua? Kalau misalnya udah, kita selanjutnya menghitung delta G atau bukan koreksi Boger sih, anomali Bogernya untuk menghitung densitas Bogernya. Nah, ini kan kita mau melakukan koreksi Boger. Nah, koreksi Boger itu kan kalau berdasarkan teori itu GB atau koreksi Boger itu sama dengan 2pi G rho H. Nah, kan kita nggak tahu nih, kita membutuhkan densitasnya. Nah, untuk mencari densitas Bogernya itu, kita perlu melakukan beberapa step. Nah, ini kita akan mencari nilai densitas Bogernya. Nah, di sini bisa pakai delta bisa di sini ditulis delta G-nya. Nah, ini untuk mencari densitasnya itu kita menggunakan beberapa rentang densitas sebagai uji cobanya. Mulai dari 1,7, terus 1,8, 1,9, 2, 2,3, 2,2 maksudnya, 2,2, dan 2,3. Ini bisa ini aja. Nah, untuk menghitung nilai delta G-nya ini, itu sama dengan FAA atau free air anomaly-nya itu terus dikurangin sama buka kurung, kan tadi kita untuk koreksi Boger itu kan persamaannya 2pi G rho H. Nah, atau bisa ditulis dengan 0,04193 dikaliin sama rho-nya. Rho-nya kan di sini kita menggunakan 1,7, terus dikaliin sama elevasinya atau H-nya di sini. Terus tutup kurung. Terus enter. Nah, ini tinggal dikebawahin aja. Nah, terus untuk yang 1,8, 1,9 sampai 2,3 itu sama aja menggunakan persamaan yang ini. Cuman diganti densitasnya aja. Jadi yang ini nanti kita copy aja. Yang ini jadi 1,8, ininya ketiga, yang ininya elevasinya tuh C. Terus kali enter. Nah, untuk 1,9 juga sama. 0,04193
04193 dikaliin 1,9 terus dikaliin sama elevasinya. Ini 3 dikurangin buka kurung 0,04 4193 dikaliin 2 dikali sama elevasinya. Terus sama dengan 0,04193 dikaliin sama densitasnya 2,2 dikaliin sama elevasinya. Ini sama dengan kurangin 0,04 193 kaliin rho-nya 2,3 harus dikaliin sama elevasinya. Nah, apakah semuanya sudah sampai sini? Sudah, Kak. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita menghitung delta G. Si delta G-nya ini dikurangin delta G ini dikurangin delta G rata-rata dari masing-masing ini densitasnya, terus kemudian dikuadratkan. Delta G kurangin delta G bar atau delta G rata-ratanya harus dikuadratkan. Nah, untuk densitasnya sama dari 1,7 sampai 2,3. Nah, untuk menghitungnya itu sama dengan delta G ini, buka kurung dulu, terus delta G, terus dikurangin, buka kurung, rata-ratanya kan, rata-rata dari ini ke bawah, tutup kurung, terus bagian ininya tutup kurung lagi, terus tutup kurung lagi, terus dikuadratkan, terus enter. Nah, untuk sampai sini gimana? Nah, untuk yang 1,8 juga sama. Nah, untuk 1,8 juga sama dengan dari si lihat lagi yang ini, buka kurung dulu ya. Lihat lagi ini, terus dikurangin rata-rata dari
yang awal sampai akhir. Terus yang ini kuadratkan. Setelah dikurangin dikuadratkan. Nah, kalau mau biar cepat ini di copy aja sebenarnya ke samping. Terus dilihat lagi apakah ini benar J9 berarti kan 1,9. Nah, dikebawahin terus ini bagian K. Bagian L sama N. Nah, untuk sampai sini, apakah ada yang tertinggal? Sebentar Kak, lagi coba lagi. Oke. Nah, biar kalian nggak bingung, ini kan banyak banget nih angkanya. Takutnya keliru, ini bisa kalian warnain aja sebagai kayak diwarnain aja biar kayak pembeda gitu. Kayak biar nggak bingung antara delta G-nya sama delta G yang udah dikurangin sama rata-rata dari sil delta G dari satu densitas terus dikuadratin. Gimana? Apakah sudah? Kak, bentar Kak. Mana? Yang itu apa namanya? Yang 1,7 itu kan apa H3-nya dibagi sama semuanya itu kan Kak? H3-nya. Ini maksudnya rata-rata dari densitas yang 1,7. Iya, itu kan data 1,7 dikurang sama semuanya rata-rata ini kan Kak? Hasil Iya. error juga Kak, error lagi. Coba apa udah sama kayak gini atau belum? Dilihat lagi fungsinya, takutnya ada yang keliru aja fungsinya atau buka kurungnya itu udah benar atau belum gitu. Bagaimana yang tadi error? Udah Kak, tapi Tetap error. ini Kak nih, saya kasih tunjuk nih. Coba. Ini Kak. Untuk fungsinya apakah bisa ditunjukkan?
H3. Gimana ya? Seharusnya sih nggak error ya, tapi kalau error kakak juga bingung. Udah kamu coba tulis ulang lagi? Udah Kak, udah 3 kali. Selain Divani, apakah yang lainnya juga error? Atau cuma Divani aja? Coba kamu ulang sekali lagi, tapi kamu tunjukin gitu. Bisa nggak? Bisa Kak, sebentar. Average itu salah tulisannya. Masih error ya? Iya Kak. Yang lainnya apakah error juga? Kayaknya ada masalah di itunya sih. Cuma Divani aja ya. Coba nanti ini kita lanjut dulu ya untuk yang lainnya. Sebentar. Cari FAA dan habarnya. Habarnya itu yang ini ya. Yang FAA itu kan, FAA ini merupakan data gravitasi yang tadi udah kita download kan. Tadi itu ada data topografi sama data gravitasi. Nah itu kan yang baris pertama sama baris kedua itu sama aja longitude dan latitude-nya. Yang beda itu di kolom yang ketiga atau baris yang ketiga. Kalau yang di topografi dia itu merupakan topografinya atau elevasinya. Terus untuk yang si bagian gravitasinya itu pas kita ngambil data gravitasi, yang kolom 1 2 itu longitude dan latitude, terus yang kolom ketiga itu data gravitasinya. Nah, untuk dapetin data FAA-nya itu tinggal dibuka aja di Excel. Dibuka di Excel. Abis itu yang bagian data gravitasi yang di kolom ketiga itu kamu copy dan disatukan ke dalam data yang udah sebelumnya yang topografi. Itu tinggal di copy aja yang bagian kolom ketiganya. Nah, itu merupakan data anomali udara bebasnya. Terus untuk habarnya itu, ini kan habar itu merupakan elevasi rata-ratanya. Jadi ya tinggal di rata-ratakan aja si elevasinya itu. Nah, sama dengan eferen fungsinya dari C3 hingga C418. Itu untuk Krisna. Nah, untuk Divani, ini kita lanjut aja dulu ya. Nanti kamu chat saya aja untuk malah data yang bagian si delta G minus delta G habarnya. Kalau misalnya masih error. Yang lainnya apakah masih error juga? Kalau nggak ada, kita lanjut untuk malah data selanjutnya.
Nah, untuk yang selanjutnya itu kita menghitung dari delta G dikurangin delta G barnya dikaliin sama HI min H barnya. Mana nulisnya? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Kak. Iya, Pak. Oh, iya Pak, tadi udah dijawab sama Kaleninya kok. Iya, Udah. soalnya takut nggak kebaca di chat. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, untuk selanjutnya, untuk malah data selanjutnya, itu kita akan menghitung, bentar. Delta G yang dikurangin delta G rata-ratanya itu dikaliin sama HI min H bar, H atau H rata-ratanya. Ini sama aja, kita masih menggunakan densitas yang sama. Mulai dari 1,7 sampai 2,8. Ini kita bedain warnanya aja. Nah, untuk nyari ini itu sama dengan buka kurung delta G dikurangin rata-ratanya dari sampai 418, terus tutup kurung, terus dikaliin sama HI min H barnya. Kan sebelumnya kita udah nyari HI min H barnya. Kaliin terus di enter. Terus kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya juga. Bentar. Nah, untuk yang 1,8 juga sama. Delta G-nya, buka kurung, delta G-nya, terus dikurangin dari rata-ratanya. (418) terus dikaliin sama HI min H barnya, terus di enter. Nah, terus ini juga sama. Amin.
terus dikaliin sama H dimin hambarnya. Enter. Dikaliin sama dimin hambarnya. Untuk sampai sini, apakah semuanya sudah atau belum? Belum Kak, sabar Kak. Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai atau belum? Oke Kak, sudah Kak. Lanjut. Sudah, Kak. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan menghitung Bogor anomalinya. Nah, untuk menghitung Bogor anomali ini, kita butuh densitas batuannya atau densitas Bogornya. Nah, untuk itu kita ke bawah dulu, yang paling bawah. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Di bagian rata-ratanya ini didolarin ya. Saya lupa tadi. Supaya bawahnya nggak nol. Di bagian rata-ratanya ini tolong didolarin. Mohon maaf. Biar dia nggak berubah.
yang bagian delta G min delta G bar itu dikaliin sama HI min H bar juga untuk rata-ratanya didolarin biar gak berubah. Nah, kalau misalnya semuanya udah kalau nggak didolarin nanti yang paling bawah itu 0. Seharusnya dia tidak akan 0 gitu. Nah, kalau misalnya udah didolarin semua, nah, kalau misalnya ini udah didolarin semua, ini bagian delta G min delta G bar dikuadratin itu paling bawah. Itu kita akarin untuk fungsi Excel-nya, akar. Terus dijumlah dari seluruh datanya. Nanti 418. Terus di enter. Nah, ini bisa biar cepat bisa aja ditarikin ke samping. Tapi diperiksa juga fungsinya, takut keliru. Bagaimana ini untuk bagian paling bawah? Apakah ada yang tertinggal? Maaf Kak, izin tanya. Iya. Ini rekaman kuliahnya bisa dibagikan nggak Kak ya? Kayaknya yang ketinggalan deh Kak. Kalau untuk rekamannya kayaknya ada di Pak Nawi, Pak. Bagaimana Pak Nawi? Nanti rekaman kuliahnya ada di Pak Nawi ya, coba tanyakan ke beliau. Iya Pak. Terus sampai sini, apakah ada yang sama udah sampai sini atau tidak ada atau gimana?
Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah sampai yang bagian bawahnya ini sudah diakarin dari jumlah seluruh datanya untuk masing-masing densitas? Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah udah sampai sini atau belum? Apakah suara saya terdengar? Sudah Kak, terdengar. Dengar Kak. Oke, gimana untuk ngolah datanya? Apakah udah sampai sini atau tertinggal atau bagaimana? Izin masuk Kak. Kalau dari saya sudah tertinggal dari awal Kak, jadi boleh dilanjut aja Kak. Tertinggalnya dari bagian mana? Dari awal sekali? Kalau saya dari notepad ke itunya Kak, ke Excel-nya Kak. Kalau data yang diolah ini kan tadi kakak contohin untuk kalau misalnya buka data dari notepad ke Excel itu di bagian di sini di open, terus kita pilih data yang tadi. Nah ini biasanya kan sebelumnya itu ini pilihan seleksi filenya itu hanya Excel saja yang terbaca. Nah ini di bagian sini kita ubah ke semua file supaya data teks dengan format TXT itu bisa terbaca. Nah ini bagian topografi itu terus di open. Nah ini tadi bagian topografi kan kakak udah buka. Tinggal. Nah ini kan ini nih bagian sini kan. Nanti di next aja. Nah kalau udah ini udah pisah masing-masingnya, terus di finish. Nah ini nanti, nah ini muncul data yang tadi, yang ini tuh longitude. Terus yang ini bagian latitude. Terus yang ini bagian elevasinya atau topografinya. Nah terus sama untuk bagian data gravitasinya. Ini data gravitasi. Tinggal di next saja, terus finish. Habis itu, nah ini kan sama nih, ini longitude, ini latitude-nya juga. Nah yang beda itu di sininya, yang ini merupakan data gravitasinya atau free air atomic-nya. Ini tinggal di copy aja. Terus dipindahin
dipindahin ke sini data topografinya biar sama. Terus di sini dikasih dikasih nama free air anomali atau anomali udara bebas juga bisa gitu. Yang tadi tertinggal. Nah, tadi nggak sampai selesai karena kakak sudah ngasih datanya melalui WA kan. Nah, terus untuk ngolah datanya. Nah, pertama itu kita menghitung data elevasi rata-ratanya. Kalau untuk fungsi Excel-nya tinggal sama dengan average dari seluruh datanya. Terus kemudian kita menghitung perbedaan ketinggian dari tinggi sungguhnya atau HI dikurangin tinggi rata-ratanya. Jadi tinggal C3 untuk fungsinya dikurangin sama ini habar. Nah, untuk biar dia habarnya itu nggak berubah pas ditarik ke bawah, itu di sini dikasih tanda dolar nggak berubah. Nah, kalau misalnya udah nyampe sini, terus kita menghitung kuadrat dari HI min habarnya. Tinggal dikuadratin aja fungsi ketiga, kalau misalnya berdasarkan Excel-nya. Terus kita ngitung delta G-nya. Nah, delta G ini ngitungnya itu free air anomali dikurangin 0,04193 dikaliin densitas. Densitas yang kita gunakannya itu rentang densitasnya mulai dari 1,7 sampai 2,3. Terus dikaliin sama elevasinya atau H-nya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Begitu juga untuk yang delta G yang bagian densitasnya 1,8 itu bisa diganti aja di bagian densitasnya sampai ke 2,3. Nah, terus selanjutnya ini kita menghitung delta G-nya dikurangin sama delta G rata-rata dari misalnya ini 1,7 berarti delta G bagian ini dikurangin delta G rata-rata dari seluruhnya ini terus dikuadratin. Nah, ini kita masukin ke sini untuk fungsinya. Ini bisa H3 dikurangin rata-rata dari H3 sampai H418. Nah, untuk bagian rata-ratanya ini dikasih tanda dolar, H3-nya sama H14-nya. Biar di bawah ini nggak berubah. Soalnya kalau Kak, misalnya mohon maaf, dikasih slide-nya ya, nggak kelihatan. tidak terlihat ya. Iya. Nah, iya ini udah terlihat. Ini baru terlihat lagi, Kak. Tadi tidak terlihat. Oke, tadi sepertinya kendala jaringan. Nah, ini untuk bagian delta G min delta G barnya, kan ini untuk fungsi Excel-nya tinggal H3 dikurangin rata-rata dari keseluruhan H3-nya ini kan. Nah, untuk bagian rata-ratanya itu dikasih tanda dolar supaya untuk bagian ke bawahnya, untuk menghitung ke bawahnya rata-ratanya tidak berubah. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih tanda dolar, itu nanti bagian bawah itu akan 0. Seharusnya bagian bawah itu nggak akan 0 karena kesalahan di rata-ratanya. Kalau kita menghitung secara analitik menggunakan kalkulator itu seharusnya tidak 0 gitu. Nah, setelah kita menghitung delta G min delta G bar dikuadratin, kita lanjut ke sini. Delta G min delta G ini dikurangin delta G rata-rata terus dikaliin sama HI min habar yang udah kita hitung sebelumnya yang di sini. Nah, untuk bagian ini tinggal sama aja kayak yang di bagian delta G min delta G bar kuadrat, cuman di kuadratnya aja yang dihilangkan, terus dikaliin sama HI min habarnya. Nah, untuk bagian sini juga rata-ratanya didolarin supaya dia tidak berubah. Nah, kira-kira
ada nggak yang udah sampai bagian delta G min delta G bar HI min H bar terus rata-ratanya tadi udah didolarin? Atau semuanya tertinggal atau bagaimana ya? Delta G min delta G barnya yang dikuadratinnya error tadi, Kak. Oh ya, ini siapa aja tadi yang error? Tadi Divani satu device sama Zahra, Kak, yang delta G min delta G bar kuadratnya itu. Oh Jadi iya. dari yang warna biru itu udah error. Jadi ke warna coklatnya lagi susah. Iya, ini bagian ini gimana ya? Kakak juga bingung kenapa bisa error gitu nanti. Iya. Oke, Pak. Iya, selain Divani sama Zahra. Apakah ada yang error? Maaf Pak, izin bertanya. Untuk rekaman ini nanti dikirimkan kan ya Pak? Itu bisa ditanyakan ke Pak Nawi. Bagaimana Pak? Baik Pak, terima kasih. Saya kirim, Pak. Lagi saya kirim. Nah, ini 1,7 yang bagian 2-nya yang error ya. Coba diperiksa lagi untuk data-datanya dikebawahin atau apakah sudah terisi semua, maksudnya terhitung atau ada yang kosong gitu, takutnya ada yang kosong. Untuk yang nomor 2, apa yang densitas 2-nya bisa minta tolong di fotoin juga, dikirimkan juga. Nah, ini di bagian ini di bawahnya dia num juga ya, tidak terhitung nih di bagian delta G-nya. Kira-kira ada yang keliru nggak ya untuk coba untuk Zahra di bagian densitas delta G yang kedua itu diperiksa lagi.
dari atasnya apakah sudah benar, terus coba ditarik lagi ke bawah. Kalau nggak diklik 2 kali gitu. Soalnya ini dari sini dia sudah error gitu. Untuk yang lainnya, apakah error juga atau tidak? Iya, seperti itu. Coba ini lagi, ditarik lagi ke bawah untuk yang bagian 2-nya. Takutnya ada yang keliru aja. Yang bagian 2. Sudah, Pak. Dikerjain, Pak, tapi tertinggal gitu, Pak, dari rumus-rumusnya. Pak, tadi saya sudah kirim lagi yang terbaru. Apakah sudah benar seperti itu? Iya, untuk bagian mana? Oke. Nah, iya Pak, baik Pak. Nah, untuk bagian delta G min delta G barnya itu udah di rata-rata, udah dikasih tanda dolar atau belum? Kalau misalnya udah, apakah udah ditarik ke bawah? Soalnya kalau itu tadi saya lihat yang bagian pertama itu udah di rata-ratain yang awalnya, tapi yang bagian bawah kayaknya belum ditarik ke bawah, jadinya paling bawahnya itu dia bernilai 0 gitu. Coba ya untuk Azahra sama Divani sama yang lainnya juga. Di bagian ini kan ini dikasih tanda dolar nih. Supaya dia bawahnya nggak berubah, ini udah ditarik ke bawah atau belum? Atau nggak diklik 2 kali bagian ininya. Yang ini juga sama. Bagian 1,8 sampai 2,3 yang bagian rata-ratanya itu dikasih tanda dolar. Yang bagian 1,9. Sudah Kak, yang tabel biru sudah sama seperti Kakak. Yang coklat belum masukin rumusnya, ketinggalan. Untuk yang paling bawah dia tidak 0 kan? Cek yang paling bawah bisa nggak? Sudah Kak, sudah dicek nggak ada yang 0. Oke. Kalau gitu kita lanjut yang selanjutnya. Ini kita menghitung delta G dikurangin delta G rata-ratanya terus dikaliin sama HI min H-barnya. Nah, untuk formula di Excel-nya itu kita menggunakan yang 1,7 ya, berarti
H3 dikurangin rata-rata dari H3 sampai H418, terus jangan lupa didolarin. Terus tutup kurungnya 3 kali, begitu baru dikaliin sama bagian HI min H-bar yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini F3 kalau punya kakak. Ini HI min H-barnya, terus di enter. Habis itu ditarik ke bawah juga gitu. Terus bagaimana? Nah, untuk yang 1,8 juga sama. Berarti I3 dikurangin rata-rata dari I3 hingga I418 didolarkan. Terus dikaliin sama HI min H-bar dengan fungsi di Excel-nya itu F3. Nanti habis itu tinggal ditarik aja ke bawah. Untuk yang 1,9 juga sama sampai ke 2,3. Tinggal disesuaikan berdasarkan densitasnya masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah selesai untuk bagian delta G min delta G barnya? Sudah, cuma baru yang 1,7 Kak. Oke. Kalau mau cepat sebenarnya tinggal di copy aja yang bagian 1,7 ini. Copy terus ditaruh di sebelahnya. Misalnya kita dihapus dulu ya. Nah ini terus di copy. Nah di sini kan tapi dia berubah di bagian F-nya kan. Jadi tinggal diganti di bagian F-nya aja. Terus di enter. Terus nanti dikebawahin. Nah, untuk yang 1,9 di copy yang dari 1,8 terus diganti di bagian apakah dia yang bagian F3-nya itu berubah jadi apa gitu biar cepat kalau misalnya mau ngitung cepatnya gitu. Klik dulu, udah Kak, udah sama. Untuk udah sama, udah sampai 2,3. Udah. Oke, kalau misalnya udah. Nah, ini di bagian delta G min delta G bar kuadratnya kita kebawahin. Bisa pencet kontrol terus yang ke bawah, tanda ke bawah itu biar cepat, biar nggak pakai jari ke bawahinnya gitu. Nah ini kalau misalnya udah di paling bawah itu kita menghitung diakarin, terus menghitung jumlah seluruhnya, seluruh data ini. Sebenarnya seluruh data ini itu dijumlahin, abis itu diakarin.
Nah, kalau misalnya berdasarkan fungsi dari Excel-nya itu akar atau SQRT, terus buka kurung, sum atau penjumlahan dari data N3 hingga N418. Nah, untuk yang O juga sama. Nah, kalau misalnya mau cepat, ini bisa digeser ke samping gitu. Nanti sama kok. Sudah, Kak. Bagaimana yang lain? Apakah untuk bagian sini yang kalau misalnya nggak tertinggal, apakah untuk bagian ini sudah atau belum? Sudah, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya untuk bagian sini sudah, kita menghitung yang bagian dari delta G min delta G bar, terus dikaliin sama HI min H bar. Nah, untuk yang bagian ini, itu juga sama yang di sebelahnya. Diakarin. Mohon maaf untuk bagian ini hanya dijumlahkan saja. Dijumlahin sum dari T3 hingga T418. Enter. Ini bisa ditarik aja ke samping. U, V, W, X, Y. Nah, untuk bagian sini, apakah sudah atau belum? Sudah, Kak. Oke, selanjutnya untuk bagian HI min H bar, coba dilihat ya, di mana kolom HI min H barnya. Ini di bagian G. Nah, ini juga dihitung seluruhnya, dijumlahkan, habis itu diakarkan gitu. Jadi ini kalau fungsinya SQRT, terus dijumlahin dari G3 hingga G418. Ininya tutup kurung. Nah, kalau bagian HI min H barnya itu udah dijumlahin terus diakarin, kita menghitung koefisien korelasinya. Nah, untuk koefisien korelasinya itu, kita menghitung koefisien korelasi ya. Nah, kita menghitung koefisien korelasi atau K. Nah, sebenarnya untuk menghitung koefisien korelasi itu, kalau berdasarkan rumusnya ini nih. Nah, yang tadi kita hitung itu, kita menghitung
ini yang bagian delta G dikurangin delta G kuadrat, terus diakarin. Nah, ini kita tadi yang menghitung di Excel itu kita menghitung bagian yang ininya untuk mencari koefisien korelasinya. Nah, untuk kalau di bagian Excel-nya, koefisien korelasi kan berarti delta G dikurangin delta G bar, terus dikaliin penjumlahan dari delta G dikurangin delta G bar, terus dikaliin sama HI min H bar, itu kan yang bagian ini nih, yang bagian coklat kalau tempat kakak. Di sini di bagian berarti sama dengan T, terus dibagi buka kurung, kita mengalihkan antara akar dari penjumlahan delta G dikurangin delta G bar kuadrat dikali sama HI min H bar kuadrat yang udah dijumlahin terus diakarin. Terus kalau udah ini di enter aja. Nah, ini kalau udah, biar bisa ditarik ke samping, yang bagian G delta I min delta H bar kuadratnya itu didolarin aja. Terus yang ini bisa dikesampingin. Oh, dia tidak bisa ternyata. Bagian. Oh, maaf. Ternyata dia tidak bisa, berarti harus satu-satu ya. Seperti ini. Dibagi buka kurung dikaliin sama HI min H bar tutup kurung enter. Sini ini sama dengan kurangin buka kurung kali mohon maaf, bagi sama dengan kurang bagi kurung dikali sama dengan dibagi buka kurung kaliin HI min H bar tutup kurung enter dengan dibagi buka kurung dikali. Nah, untuk sampai sini apakah sudah semua? Terus ini kita tulis ya, densitas yang tadi kita gunakan 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,2, 2,3. Untuk sampai sini, apakah sudah semua atau ada yang tertinggal? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah kita buat grafik. Nah, ini koefisien korelasinya itu dibuat grafik terhadap densitas yang kita gunakan. Ini bisa diblok. Kita blok, terus kita buat pilih grafiknya yang scatter. Nah, ini sebenarnya grafiknya belum benar ya. Nah, sampai sini apakah grafiknya sudah muncul semua?
kalau sudah, ini kita edit dulu ya, karena belum benar antara X dan Y-nya. Sebenarnya kita buat grafik yang X-nya itu bagian densitas, Y-nya itu koefisien korelasinya. Dan ini bisa pilih, klik kanan pada titiknya, terus pilih select data. Kalau udah ini, terus pilih edit. Terus kita kasih, ini merupakan namanya itu grafik densitas. Ini bagian X-nya kita ubah. Terus bagian Y-nya diubah jadi koefisien korelasinya. Kalau udah tinggal di OK. Nah, kalau udah di OK lagi. Nanti bentuk grafiknya seperti ini. Kak, mohon maaf tadi ketinggalan pas buat grafik. Oke, kalau misalnya ketinggalan pas buat grafik, ini antara koefisien korelasi sama densitasnya diblok semua kan. Habis itu kita pilih insert, menu insert, terus pilih buat grafiknya yang scatter. Titik-titik ini aja. Nah, ini. Ini grafiknya belum benar. Kalau sudah, ini poinnya ini kita klik kanan, terus select data, terus pilih menu edit. Nah, ini kan ada namanya. Namanya kita kasih nama grafik densitas. Terus kan tadi bagian X sama Y-nya kebalik kan. Jadi ini kita ubah. Bagian X-nya itu si densitas 1,7 sampai 2,3. Terus untuk bagian Y-nya itu koefisien korelasinya. Kalau udah di OK-in aja, terus ini klik OK. Oke, Kak. Bagaimana? Oke, sudah. Nah, untuk kalau misalnya sudah, kita munculin persamaan garis lurus dari titik-titik ini. Kita klik kanan pada titiknya, terus pilih Add Thread Line. Terus kita checklist aja yang persamaan equation-nya. Kalau misalnya R kuadratnya itu mau dimunculin juga nggak apa-apa, atau koefisien korelasinya mau mohon maaf, bukan koefisien korelasi, tapi koefisien determinasinya itu mau dimunculin juga boleh, tinggal di checklist saja, terus di close. Nah, ini kan kita mendapatkan persamaan garis lurus. Nah, dari persamaan garis lurus ini, kita akan mencari nilai densitas Boggernya. Densitas Bogger. Nah, untuk mencari nilai densitas Boggernya itu, kita membagi antara gradiennya dengan konstantanya. Sebentar. Nowhere near it. It's good footwork by the Dane. Having strode forward and mencari nilai densitas Boggernya itu
Iya, Pak. Oh, tidak, Pak. Oh ya, Pak, sampai kalau misalnya di Excel itu dihitung sampai simple Bogor anomalinya, Pak. Tapi Pak, untuk koreksi tirainya itu kalau misalnya untuk tutorial itu lama Pak, 3 jam. Ini udah nyoba. Nanti mungkin bisa Pak buat koreksi tirainya. Iya Pak. Nah, untuk densitas Bogornya itu kita bagi antara konstanta ini dibagi dengan gradiennya. Jadi kan ini konstantanya 0,6938 dibagi sama 0,5892. Nah, ini kan kita udah dapat nih 1,177528. Ini kita buletin aja jadi 1,18. Nah, kalau udah itu kita akan mencari Bogor anomalinya. Nah, untuk Bogor anomali itu rumusnya sama dengan 0,04193 dikaliin sama densitas Bogor yang di bawah. Densitas Bogor yang di bawah ini. Terus jangan lupa ini didolarin. Habis itu dikaliin sama elevasinya. Elevasinya itu di bagian C3. Habis itu di enter. Nah, ini kita dapat Bogor anomali. Terus ini tinggal ditarik ke bawah aja atau klik 2 kali. Kalau udah dapat Bogor anomali, terus kita cari simple anomali Bogor sederhana gitu. Atau SBA bisa, atau ABS juga bisa. Nah, untuk anomali Bogor sederhana itu, kan kita tadi dapat datanya itu free air anomali. Aduh, salah, maaf. Free air anomali berarti free air anomali ini dikurangi sama Bogor anomalinya atau koreksi Bogor. Jadi ini untuk mendapatkan anomali Bogor sederhana itu FAA dikurangin sama Bogor anomalinya ini. Terus di enter, terus dikebawahin. Nah, untuk sampai sini, apakah ada yang tertinggal atau tidak? Bagaimana? Apakah sudah ada yang sudah sampai mendapatkan anomali Bogor sederhana? Iya. Bagaimana? Paham, Pak. Cuman masih ketinggalan. Nanti disusul. Iya.
Sudah, Pak. Iya, untuk selanjutnya kita kan akan melakukan koreksi medan atau terrain correction. Nah, ini untuk koreksi medan itu kita butuh 2 software, itu Global Mapper sama Oasis Montage-nya. Nah, itu kalau untuk di tutorialin, Pak, kalau misalnya untuk terrain correction-nya itu waktunya itu 3 jam, jadi mungkin nanti dibuat video aja, soalnya kalau di tutorialin kayak gini akan lama gitu untuk dapetin data TC-nya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti iya, Pak, sampai ya. Oke, mungkin sekian teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang tertinggal, nanti bisa dilihat lagi videonya. Kalau misalnya nanti ada yang error datanya, bisa chat saya secara pribadi, nggak apa-apa. Mungkin segitu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Kak. Iya, Pak. Terima kasih Kak Leni. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Leni. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.